Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayura Adinda. Saya mahasiswa di Universitas Yafala, Fakultas Hukum. Nomor mahasiswa saya 2003 10 10 10 045. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya di Hukum Dagang kelas A dengan dosen pengasuh saya di kelas ini, yaitu Ibu Dr. Sriwalni Rahayu, SIM Hum. Terima kasih Ibu. Baik, apa kabar teman-teman semua yang sedang menonton video saya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik, materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah kepailitan atau pailit. Nantinya saya akan menjelaskan apa itu pengertian, apa itu fungsi, apa dasar hukumnya, dan apa syarat-syarat sesuatu dinyatakan pailit atau kepailitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepailitan. Apa sih kepailitan itu? Langsung saja. Kepailitan atau pailit itu sebenarnya adalah bangkrut. Yang dimaksud itu adalah keadaan di mana seseorang yang oleh pengadilan itu dinyatakan atau dianggap bangkrut, dan yang aktifannya atau warisan kekayaannya itu diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas segala harta yang dimilikinya, dan pengurusan dan pembesarannya akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Sebelumnya saya akan memberitahu kreditor itu adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan oleh undang-undang nantinya bisa ditagih di muka pengadilan. Kalau debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan sama nantinya di pengadilan dapat menagih hutangnya. Kalau kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Sebelumnya kepailitan ini itu harus diputus langsung oleh pengadilan dan diputus apakah bangkrut, apakah pailit ini tidak boleh orang itu dikatakan pailit tanpa ada putusan dari pengadilan, dan pengadilan yang mengatur ini adalah pengadilan niaga yang ada beberapa di wilayah Indonesia. Permasalahan awal akan timbul apabila si debitor ini mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, debitor berhenti dan tidak lagi membayar hutang-hutangnya. Ada dua penyebab dan dua kemungkinan debitor tidak lagi membayar hutang-hutangnya, yaitu yang pertama, debitor tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya, dan yang kedua, debitor ini memang tidak mau membayar hutang-hutangnya. Kedua penyebab di atas ini sama, nantinya sama-sama akan menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Untuk masalah berhenti membayar hutang ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di negara-negara lain juga memiliki masalah yang sama. Oleh karena itu, beberapa negara ini beberapa negara ini memiliki perundang-undangan yang mengatur di masalah tersebut. Saya akan memberikan beberapa contoh perundang-undangan dari negara lain yang mengatur masalah kepailitan. Yang pertama, di Inggris sekarang berlaku Insolvency Act of 1986. Yang kedua, di Amerika Serikat berlaku Bankruptcy Code 1997. Yang ketiga, di Netherlands berlaku Faillissement Wet tahun 1893 yang sudah mengalami beberapa perubahan, dan terakhir kalinya itu pada tahun 1992. Yang keempat, di Australia dewasa ini berlaku Bankruptcy Act tahun 1966 yang juga sudah beberapa kali diamandemenkan, diantaranya ada di tahun 1997. Yang kelima, di Malaysia berlaku Bankruptcy Act tahun 1967 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan juga, dan diantaranya ada pada tahun 2002. Hal ini juga berlaku sama di Singapura.
Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur permintaan kepailitan. Syarat dinyatakan pilot itu ada pada pasal 1 ayat 1 FB menyebutkan setiap berhutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seseorang, atau lebih parah berpiutang dinyatakan dalam keadaan pilot. Dapat disimpulkan dari pasal tadi bahwa syarat untuk dinyatakan pilot itu adalah debitur dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, yang kedua dengan putusan akhir dari pengadilan, dan yang ketiga atas permintaan baik dari debitur, dari kreditor maupun dari kejaksaan, dan ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 FP. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan dasar hukum kepailitan. Dasarnya hukum ini ada memang untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka disinilah hukum akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut, sehingga tidak terjadi memang pihak satu yang akan dirugikan dan pihak yang satunya nanti akan mendapat keuntungan. Baik, selanjutnya adalah dasar-dasar hukum kepailitan. Di sini kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan ada pasal yang mengatur kepailitan ini, yaitu pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyinya seperti ini. Segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Jadi dasar-dasar hukumnya seperti yang saya bilang tadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baik, hanya itu yang saya jelaskan dari materi kepailitan ini. Terima kasih untuk dosen pengasuh saya, Ibu Dr. Sri Walmi Rahayu SHM. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.